Halo Sobat Cinta, selamat datang di kursus online Pernikahan Ideal. Di sesi ini, saya akan membahas mengenai faktor-faktor penyebab perceraian. Dengan mengetahui faktor-faktor tersebut, tentu akan lebih mudah bagi Sobat Cinta untuk menghindari dan meningkatkan kualitas dari faktor-faktor tersebut, sehingga dapat membantu Sobat Cinta untuk menghindari perceraian tersebut. Mari kita simak apa saja faktor-faktor penyebab daripada perceraian tersebut. Kita lihat Indonesia saat ini sedang darurat perceraian. Kalau kita melihat daripada tabelnya, kita lihat di sini, ini semakin kecenderungan terus semakin naik. Ya, nah mengapa harus bercerai? Beberapa faktor di sini yang kita dapatkan dari Badiak Mahkamah Agung. Ya, di sini dikatakan faktor penyebabnya adalah tidak harmonis. Ya, ada 97.615 kasus. Kemudian masalah ekonomi 74.000 kasus, dan masalah cemburu 9.300 kasus, tidak bertanggung jawab 81.000 kasus, ya, pihak ketiga 25.310 kasus. Dan kebanyakan pengaju daripada perceraian itu adalah perempuan, ya. Perempuan yang mengajukan gugat cerai itu mencapai sekitar 70%. Padahal kita tahu, jika kita melihat beberapa mungkin 10-20 tahun yang lalu, ya, kita bisa melihat banyak wanita yang takut, ya, kalau keluar pernikahannya mengalami perceraian, karena itu adalah sesuatu yang tabu. Tapi kenyataannya dengan emansipasi wanita yang semakin terus berkembang dan wanita mempunyai peluang kerja yang semakin besar, sehingga ada satu keberanian bagi perempuan untuk mengajukan perceraian. Jadi perceraian tidak hanya diajukan oleh pria saat ini, tetapi 70% diajukan oleh kaum wanita. Kita lihat ini dikatakan oleh Menteri Sosial pada saat itu, yaitu Khofifah Indar Parawansa, ya, Ibu Khofifah. Nah, di sini dikatakan adalah gaji juga salah satu picu perceraian, ya. Nah, gugatan istri menyumbang 70% angka perceraian. Kalau kita melihat hal seperti ini, artinya wanita semakin terbuka ketika dia melihat pernikahannya tidak bahagia atau ada masalah, ya, mereka berani mengajukan diri. Tetapi itu juga bukan sesuatu yang baik, ya, karena ketika ada terjadi permasalahan di dalam rumah tangga, ya, perceraian itu bukan solusi. Karena ketika terjadi perceraian, kita tahu dampaknya juga sangat luas, ya, khususnya kepada anak. Dan juga banyak penelitian yang menunjukkan bahwa biasanya perceraian yang terjadi, nah, ketika masuk ke dalam pernikahan kedua, itu biasanya kecenderungan untuk bercerai itu meningkat 50%. Ya, artinya apa? Ketika dia tidak menyelesaikan masalah di dalam pernikahannya, dia bercerai, maka ketika nanti dia menikah lagi, ada masalah lagi, dengan mudahnya juga dia akan mengajukan perceraian, sehingga ya masalah yang sebenarnya dihadapi itu tidak terselesaikan. Nah, beberapa catatan sebab perceraian, ya, ini kita pertama, ya, usia pernikahan yang relatif muda. Nah, biasanya perceraian itu terjadi pada usia pernikahan yang kurang daripada 10 tahun, ya. Nah, berikutnya adalah rata-rata usia bercerai, ya, di bawah 45 tahun untuk laki-laki dan di bawah 40 tahun untuk perempuan. Kalau dilihat dari segi fisik, pasangan yang dianggap memiliki kecantikan dan ketampanan mendominasi perceraian dibandingkan yang berwajah pas-pasan. Ya, hal ini terjadi ya karena berpikir kalau saya usia masih muda, saya bercerai, saya masih bisa cari pasangan yang lain. Ya, itu juga salah satu pemikirannya. Kemudian kita lihat, salah satu pasangan, umumnya suami, tidak memiliki rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarganya. Ya, tidak menafkahi istri dan anak-anaknya. Kemudian salah satu pasangan atau umumnya istri dikatakan terlalu menuntut dan tidak bisa menghargai hasil usaha pasangannya atau hasil usaha suaminya. Ya, nah ada lagi kasus perceraian yang terjadi karena orang ketiga lebih banyak disebabkan karena adanya jarak antara pasangan, apakah itu jarak dalam arti harfiah maupun jarak dalam arti psikologis. Artinya apa? Artinya perceraian ini terjadi karena ya biasa kita singkat itu adalah LDR, long distance relationship. Ya, suaminya bekerja di kota yang lain atau istrinya bekerja di kota yang lain, sehingga menjadi kesepian dan akhirnya dia katakan
berpikir untuk berpisah saja, ya. Tetapi ada juga dalam arti ya secara psikologis, walaupun mereka tinggal bersama, tetapi sudah tidak ada keharmonisan lagi, ya, sudah tidak ada keintiman lagi, ya, yang ada adalah rasa dingin di dalam pernikahan, sehingga ya akhirnya berpikir untuk bercerai. Nah, beberapa kasus perceraian disebabkan karena permasalahan sepele, namun berakibat fatal karena tidak adanya keterbukaan antara suami istri ataupun dari pihak keluarga, ya. Masalah perceraian juga ya bisa sederhana. Kalau kita lihat di dalam pernikahan, ya suami istri bisa ribut hanya gara-gara odol, ya, satu ingin odol buka dari atas, ada yang satu ingin dipencet dari bawah. Wah, ini juga jadi masalah, ya. Bisa juga misalnya handuk habis mandi, handuknya dibuang sembarangan, ya, disuruh dijemur tapi diabaikan, lama-lama menjadi satu kekesalan, akhirnya berpikir untuk bercerai, ya. Nah, padahal itu adalah hal-hal yang kecil, tetapi ketika hal-hal kecil itu tidak diselesaikan, tidak dicari jalan keluarnya, ya maka nanti akan merembet kepada hal-hal yang lain, sehingga setiap gesekan-gesekan yang terjadi nanti dianggap sebagai serangan pribadi. Nah, ini akhirnya menumpuk dan menjadi satu kekesalan yang terus menerus dan akhirnya mengambil satu keputusan untuk bercerai. Nah, kita bisa melihat ada beberapa catatan lagi yang lainnya, yaitu biasanya keterlibatan pihak keluarga yang berlebihan dalam rumah tangga anak-anaknya. Nah, biasanya ini orang tua yang ikut campur di dalam pernikahan anak-anaknya, ya. Nah, ketika orang tua sudah ikut campur, nah biasanya anaknya ini mengalami kesulitan, ya, lebih mengutamakan pasangan atau lebih mengutamakan orang tua, ya. Tetapi kita tahu di kultur budaya di Indonesia ini, wah, biasanya orang tua juga jangan jadi anak durhaka, ya, kamu harus dengerin kata orang tua. Akhirnya memilih kepada orang tua, dan akhirnya ya pernikahannya tidak berjalan dengan baik dan akhirnya memilih untuk bercerai. Nah, kemudian adalah ketidakjujuran dalam hal finansial, ya, baik income dan outcome, ya, juga menjadi salah satu pemicu perceraian. Ya, kita tahu ya biasanya suami zaman sekarang suami istri biasanya bekerja, nah, tapi masing-masing punya penghasilan, tetapi masing-masing tidak terbuka, ya, tidak ada perencanaan keuangan di dalam pernikahan mereka, sehingga ketika ada biaya-biaya yang harus dibayarkan, wah, akhirnya saling dorong-mendorong. Nah, ini juga menjadi salah satu penyebab, ya. Ketika tidak ada kecocokan di dalam hal keuangan, biasanya juga nanti akan merembet kepada hal-hal yang lain. Kemudian kita lihat pihak keluarga suami dan pihak keluarga istri malah tidak memiliki komunikasi yang baik. Ya, hal ini terjadi karena perkawinan tidak mendapat restu dari pihak keluarga, ya. Nah, jadi restu dari orang tua itu juga sangat penting, ya. Walaupun nantinya juga orang tua juga jangan terlalu banyak ikut campur di dalam pernikahan anaknya. Beberapa kasus perceraian yang sering dijadikan alasan oleh salah satu pasangan, umumnya istri, adalah akhlak atau kelakuan salah satu pihak yang buruk, ya, seperti suka berjudi, suka mabuk, suka pukul, dan terjerat narkoba. Tetapi anehnya untuk kasus ini rata-rata pasangan tersebut sudah tahu bahwasanya pasangannya itu sudah memiliki tabiat seperti itu sejak masih berstatus lajang. Artinya ketika pacaran pun pasangan ini sudah tahu bahwasanya pasangannya ini punya masalah di dalam kelakuannya atau akhlaknya yang tidak baik, ya. Misalnya dari pacaran sudah suka berjudi, ya, kemudian suka mabuk-mabuk, suka pukul, ya, sudah memakai narkoba, ya. Tetapi karena sudah melakukan hubungan intim, ya, biasanya wanita pasrah, berharap nanti ketika sudah menikah pasangannya akan berubah, dan biasanya itu tidak pernah akan terjadi, ya. Makanya ketika masih pacaran, ya, baik-baiklah menjaga diri, ya, jangan melibatkan seks di dalam pacaran, karena ketika melibatkan seks di dalam pacaran biasanya akal sehat sudah tidak bermain, biasanya sudah ketergantungan karena sudah melakukan hubungan seks, ya, sehingga berharap ya nanti menikah, tetapi tidak dipikirkan lagi bahwasannya masalah-masalah yang ada di dalam masa-masa pacaran itu sebenarnya juga akan akan terbawa di dalam pernikahan, ya, dan biasanya itu juga akan jadi masalah. Nah, kemudian nih kita lihat berdasarkan, ya, penelitian kita dari Singapura, ada beberapa alasan, ya,
perceraian yang juga terjadi di Singapura. Yang pertama, komunikasi yang terputus. Ini ada 19,1%. Kemudian pertengkaran yang terus-menerus, ini ada 10,1%. Kemudian masalah dengan hukum, 9,4%. Kemandulan, 9%. Kesulitan keuangan, ya, tidak bertanggung jawab, ya baik misalnya membiayai rumah tangga, biaya rumah tangga. Nah, ini juga kekerasan terhadap pasangan, ya. Nah, perbedaan nilai-nilai. Nah, ini juga perbedaan nilai-nilai ketika pacaran dianggap hal yang biasa, ya, nggak apa-apa, nanti juga nggak penting, yang penting saling cinta, ya. Padahal perbedaan nilai-nilai ini juga nantinya akan menjadikan masalah di dalam pernikahan, ya. Nah, kemudian masalah seputar anak ini ada 4%, ya. Kemudian kekerasan secara emosional, ya, suka marah, suka teriak-teriak, suka bentak-bentak, ya. Nah, kemudian ada juga masalah seksual, 3,2%, ya. Ada penolakan, ya. Kemudian ada alkohol dan narkoba. Nah, kemudian kekerasan emosional terhadap anak itu 1,4%, ya. Kekerasan fisik terhadap anak, ya. Kalau tadi 1,4% ini kekerasan secara emosional, nah ini juga ada kekerasan fisik. Nah, biasanya ini di satu paket lah, ya, biasanya. Nah, kemudian ada perbedaan agama, ya. Nah, perbedaan agama juga kalau kita di Indonesia mungkin tidak boleh, ya, tetapi di Singapura ya hal itu tidak menjadi masalah. Tetapi ujung-ujungnya juga menjadi satu masalah, ya, akhirnya berakibat dengan perceraian. Kemudian kita lihat judi, ya. Nah, kemudian hubungan yang tidak harmonis, ya. Nah, kemudian disersi atau dipenjara, ya, biasanya ini masalah-masalah hukum. Kalau disersi mungkin dia adalah anggota kepolisian atau dia anggota daripada angkatan bersenjata. Nah, kita lihat dan lain-lain 0,7%. Nah, dari beberapa catatan ini kita bisa melihat profilnya, yaitu rata-rata perceraian juga terjadi di Singapura itu, ya, bagi pasangan rata-rata sudah pendidikan SMA sampai kepada sarjana, 82,9%. Nah, kemudian ini juga jadi masalah nih, 32,5% wanita berpenghasilan lebih besar daripada pria, ya. Jadi wanita berpenghasilan lebih besar daripada pria juga ternyata mengusik, ya, harga diri, dalam tanda kutip harga diri sang suami, sehingga ketika ada ribut atau apa-apa, wah, selalu dianggap bahwasannya wanita mau mendominasi dan lain sebagainya, ya. Nah, ini juga jadi masalah. Nah, 88% profil perceraiannya itu juga karena wanita bekerja, karena menganggap sudah bisa membiayai diri sendiri, tidak ada ketergantungan secara keuangan kepada pria, ya akhirnya wanita yang mengambil keputusan juga untuk bercerai. Nah, kemudian secara tempat tinggal, ya, 90% mereka juga kehidupannya bukan kehidupan yang susah, ya. 18% ini stay di kondominium, 44% own 5 rooms. Artinya, ya, kalau di Singapura kalau bisa tinggal di suatu apartemen atau rumah yang dengan ada 5 kamar, itu artinya mereka punya penghasilan yang cukup besar, ya. Jadi penghasilan besar juga tidak menjamin, ya, bahwasanya pernikahannya akan langgeng. Kemudian, ini juga penghasilannya sekitar 1.000 sampai 5.000 Singapura dolar, ya. Ini artinya mereka punya penghasilan itu bukan adalah yang middle, bukan yang low, ya, tetapi ya average lah gitu, ya. Nah, kemudian kita lihat rata-rata pada saat pernikahan mempunyai 1 atau 2 anak, ya, dan 72%-nya anak di usia primary atau di bawahnya or below. Artinya apa? Mereka mengambil keputusan untuk bercerai walaupun anaknya masih kecil, ya. Jadi bagi pasangan walaupun sudah punya anak, itu tidak bisa menjadi satu pengikat untuk perceraian, supaya tidak terjadi perceraian, ya. Bahkan kalau kita melihat profil perceraiannya ini punya 1-2 anak dan biasanya anaknya masih kecil, ya. Nah, kemudian kita lihat yang lainnya adalah, sebenarnya 65% pasangan yang bercerai itu mereka sudah tahu, ya, ada masalah dalam pernikahan mereka di 5 tahun pertama, ya. Tetapi biasanya berpikir dengan berjalannya waktu, ya, maka nanti akan terselesaikan atau akan meningkat pengertiannya. Padahal ketika sudah menemukan masalah, harusnya langsung dicari penyelesaian, ya, bukan membiarkannya. Karena ketika dibiarkan itu akan semakin menumpuk, dan akhirnya yang akan menjadi masalah, menjadi bom waktu. Nah, rata-rata perceraian di Singapura itu usia pernikahan yang ke-13. Nah,
rata-rata usia pasangan yang bercerai itu ya antara 35 sampai 49 tahun ya. Ini dominasinya 65% dari kasus yang bercerai. Nah, kemudian 18% antara 45 sampai 49 tahun, ya 5% antara 50 sampai 54 tahun. Ya, jadi ketika usia masih muda, ya mereka berpikir mereka menjaga mereka masih punya kesempatan untuk bisa menikah kembali ya. Jadi kalau semakin usia bertambah ya biasanya semakin bertahan ya. Jadi salah satu faktor juga untuk bertahan ini adalah komitmen untuk tidak bercerai ya. Tapi kita lihat ada 5% walaupun angka ini tidak signifikan ya. Tetapi satu lagi, komitmen itu juga penting ya. Salah satu faktor di dalam menjaga pernikahan. Kita lihat ada 70% penyebab perceraian ya. Faktor-faktor tadi yang kita lihat ada 3 rangkuman yang bisa kita ambil ya. Yang pertama adalah komunikasi yang tidak baik di dalam pasangan ya. Komunikasi ini bukan sekedar hanya berbicara, tetapi kita bagaimana respon, bagaimana reaksi, bagaimana cara komunikasi, bagaimana menyampaikan pendapat, bagaimana cara komunikasi pasangan, itu semua penting ya. Dan ini nggak pernah kita pelajari di sekolah-sekolah ya. Nah, kemudian yang kedua adalah masalah seksual. Nah, masalah seks juga menjadi penyebab juga ya. Dan yang ketiga adalah masalah keuangan ya. Jadi dari 3 faktor ini, komunikasi, seks, dan keuangan, jika kita bisa menyelesaikan masalah-masalah dari 3 masalah ini, maka sebenarnya kita sudah 70% menghindari perceraian. Ya, nah, bagaimana kita berbicara mengenai komunikasi? Kita belajar mengenai komunikasi, seks, dan keuangan. Nah, nanti di video-video selanjutnya kita akan membahas mengenai ketiga hal ini. Ya, karena dengan kita belajar ketiga hal ini, maka sedikit banyak kita sudah mengurangi angka perceraian. Ya, sudah sampai 70% kalau kita bisa mempelajari secara baik. Oke? Nah, sampai jumpa di video selanjutnya. Dan sekali lagi saya ingatkan kepada Sobat Cinta, jangan lupa untuk join dan follow kami di website kami di pernikahanIdeal.com dan juga di sosial media kami di Instagram dan di Facebook, yaitu di Pernikahan Ideal. Dan juga jangan lupa join di grup Telegram ya, Pernikahan Ideal. Di sana Sobat Cinta, jika ada pertanyaan mengenai video-video daripada kursus ini, bisa ditanyakan, atau ada masalah pernikahan daripada yang Sobat Cinta hadapi, juga jangan ragu untuk bertanya di sana. Kami akan berusaha untuk selalu menjawabnya dengan segera. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.